Selamat datang semuanya di Geek and Goes to Campus. Ini pertama kalinya gue di acara bapak gue sendiri. Tepuk tangan sekali lagi. Tapi sebelum kita mulai, kita coba yel-yelnya lagi. Kita muda. Tapi parah banget, masuk Mercu Buana. Tadi gue udah ditirakin di auditorium, baru masuk. Bude Sumiati. Emang ya sebenarnya inspirednya lebih ke pesulap merah. Tapi ada yang mirip-miripin gue sama Uya Kuya. Tapi akhirnya gue kesini supaya mau clearin nama gue bahwa gue bukan anaknya mereka, gue anak Andinoya. Walaupun sempat menutupi nama Noyanya ya, tapi akhirnya dipaksa untuk menerima kali ya. Karena kita nggak bisa milih kita lahir di keluarga siapa kan. Tapi kali ini sangat spesial buat saya karena ini pertama kalinya gue ngobrol sama bokap gue di acaranya dia. Kalau gue pernah punya podcast, gue udah pernah ngajak dia ke podcast gue. Tapi untuk ke Geek Andy ini adalah pertama kalinya. Tapi kayak saya nggak sendiri, saya bukan anak satu-satunya, saya anak paling kecil. Tapi saya kedatangan kakak saya juga menonton, tepuk tangan dulu untuk Marco, kakak saya. Nah terima kasih untuk Mercu Buana udah welcome gue boleh ada di sini, Geek and Goes to Campus. Langsung aja kita mulai acaranya, kita sambut bapak gue yang beneran Andinoya, let's go. Iya, baik. Jadi teman-teman boleh percaya boleh tidak, aku jarang nonton podcast apa itu, apa nama podcastnya? Seruput Nendang. Hati-hati, gue famous di Gen Z. Namanya aja sudah mengikuti kisah sukses bapaknya. Kick, dia nendang. Dengan demikian siapa yang lebih hebat? Bapaknya kan? Siapa yang bilang dia lebih hebat? Coba angkat tangan. Gak ada tekanan. Semua atas dasar perasaan dan hati nurani. Jadi gini teman-teman, aku gak pernah nonton mereka. Ya jujur aja, sepintas saja. Karena semakin aku nonton, semakin stres. Karena semua bukan didikan ayahnya. Gak tahu dia pungut dari mana itu. Anak asuh bukan, ya. Tapi uang jajannya aku yang nanggung. Jadi gini teman-teman, jadi hari ini teman-teman dari Geek Andy katanya bilang, Bang boleh nggak kita tayangin omongan-omongan dari Marlo dan Marco di belakang layar. Aku bilang mereka ngomongin apa? Banyak sekali, kurang ajar aku bilang gitu. Katanya mau ditayangin cuplikannya. Oh ditayangin ya? Iya, aku juga mau. Thank you semuanya untuk hari ini, sampai kita ketemu lagi. Pertanggungjawaban. Gini, Marlo ini dalam keadaan kritis itu baru ngundang bapaknya masuk di podcast dia. Tidak ada ketulusan sama sekali. Ayah, aku mau main ke rumah ayah di desa. Rumahku sekarang di desa. Aku bilang, anakku hebat sekali udah rindu sama ayah ibunya kan. Jadi datang. Kok datang bawa banyak orang, bawa banyak kamera. Langsung setting cek lampu nyala terus ayah duduk. Aku bilang sama ibunya apa yang terjadi? Ya mereka udah kehabisan akal, kehabisan duit, akhirnya kembali ke orang tua. Dan orang tuanya, ya diperdaya. Coba kita simak dulu apa yang dia omongin di belakang aku. Ini jujur aja aku belum. Seperti biasa saya ingin berbagi buku. Membagikan buku. Dengan berbagi buku. Bagi buku, saya akan berbagi buku. Apakah semua sudah menerima buku ini? Baru tahu ngomongin bapaknya di belakang. Oke, jadi hari ini baru pertama kali kita ya. Pertama kali Pak. Di acara Geek Andy ya. Selamat datang. Terima kasih Pak. Kenapa kejadiannya hari ini gitu ya? Sedih aku sebenarnya. Seneng aku. Kenapa? Kapan lagi kan di acara Geek Andy? Iya. Dari 2006 loh acaranya guys by the way. Kalian masih umur 3 tahun, 4 tahun. Dia udah jadi artis. Jadi tolong kalau ngomong ke ayah gue beliau ya. Thank you. Ya tolong ya. Tolong. Iya. Soalnya di rumah nggak ada yang manggil aku beliau. Oke, kita akan punya tamu istimewa juga. Ada nih, ada 2. Oh iya. Oh nggak ada. Belum. Iya. Susah ngomong sama bapak-bapak.
Lah, ini kan jokes di WhatsApp kan begitu kan? Iya, tapi kan kita di Mercu Buana, bukan di WhatsApp. Oh, Oh, ini dua orang jokes WhatsApp nih baru. ini. Siapa mereka? Viral, pokoknya orang-orang viral. Gal. Kita di Kick Andy dulu. Pak tau gak kenapa namanya Kick Andy Show? Kenapa? Karena kita mau mulai talk show. Kalau mau mulai sepak bola, kick off. Bapak. Ini di WhatsApp banyak ya. Kacau ini. Kick Andy Iya, sama iya. anaknya ya. Oh ini Iya, narasumber. Kita berikan aplaus untuk Calvin dan Calvin. ayahnya Om Das ya. Itu tadi joke bapak-bapak itu ya. Iya, kalau sepak bola kick off. Oke. Gue sempet ngumpetin malu jadi anak bapak gue. Untung ada Om Das. Gak gitu malu ternyata. Lebih malu kalau bapak gue ngomong kick off sih. Tapi Calvin Jeremy dan Om Das, tepuk tangan saya lagi untuk mereka. Ayah sorry aku nindik, ayah sorry aku tatoan, ayah sorry aku gak sarjana. Menarik teman-teman, hari ini kita akan mengangkat topik tentang ayahku sahabatku. Keren ya. Karena di episode sebelumnya kami mengangkat cerita tentang fatherless, anak-anak yang kehilangan kasih sayang ayah. Jangan nangis, belum. Jadi kehilangan kasih sayang ayah itu ada banyak faktor. Pertama, ayah sudah meninggal ketika kita masih kecil, ya, sehingga ibu menjadi single parent, ataupun kalau ibu menikah mungkin ayah kita tidak sama dengan ayah kandung kita, ayah sambung. Kemudian yang kedua perceraian, ya, ada mungkin di antara teman-teman yang orang tuanya bercerai, kemudian ayahnya pergi tinggal bersama ibu. Itu juga fatherless, ya, kehilangan role model ayah. Kemudian ada juga yang masih lengkap, ayahnya pulang, ayahnya ada, tapi judulnya ayah ada, ayah tiada. Ayahnya sibuk cari kerja, sampai di rumah udah capek, atau bahkan tidak menunjukkan kasih sayang pada anaknya, sehingga anaknya merasa juga kehilangan kasih sayang ayah. Nah hari ini kami diminta mengangkat cerita tentang ayah yang bersahabat dengan anaknya. Saya bilang, kenapa harus ngundang anakku? Ya kan Bang Andi bersahabat. Kata siapa? Ini malah kami merasa selama ini bermusuhan. Karena rambut dicat nggak minta izin. Dan begitu aku lihat, malu aku. Tapi ya sudah. Betul. Lebih baik minta maaf daripada minta izin guys, ingat. Ayah sorry aku nindik, ayah sorry aku tatoan, ayah sorry aku gak sarjana. Baik, nah di samping kita ada tamu istimewa, Calvin. Om Andy. Iya, Calvin ini teman-teman pasti sebagian besar dari yang hadir di sini tahu ya, cerita tentang konten yang diangkat yang zaman dulu orang menertawakan karena dianggap jadul, dianggap gimana. Tapi begitu dibawakan oleh Calvin dan Papa, itu kemudian banyak sekali yang suka. Karena yang disampaikan relatif lebih banyak joke bapak-bapak Bener. di WhatsApp. Iya. Sebenarnya ini jokes yang selalu dibawa ketika kita kumpul keluarga sih. Dari mulai yang ketawa banget, kadang-kadang sudah mulai depresiasi gitu kan, nggak terlalu ketawa lagi. Sampai satu hari kita lagi jalan ya Pak ya, kita lagi jalan kayak, aduh ini mau pulang dia masih ngejokes terus gitu. Akhirnya ya udah, Pak kita bikin konten aja deh. Nggak sengaja sama sekali, ternyata malah banyak yang suka gitu. Dan kita ngerasa, wah kalau misalnya kita buat orang ketawa di sosial media, terus banyak yang share tuh, perasaannya seneng ya gitu. Akhirnya berlanjut lah kita bikin konten. Itu udah berapa lama yang lalu? Desember itu, bulan Desember. Sebenarnya lebih tepatnya Februari sih Pak. Januari. Januari, Februari. Nah, coba selesaikan dulu di rumah baru bawa ke sini ya. Kayaknya Maret sih Pak. Bulan aja
nggak kompak. Lain kali berunding dulu ya. Soal bulan, tanggal lahir, nama orang tua. Oke, jadi memang karena itu sporadis ya, tidak direncanakan ya. Justru karena kami nggak ngerencanain, jadinya relax gitu ya. Terus pas lihat, loh kok banyak gitu. Karena sebelumnya gue tuh suka bikin konten musik kan bro. Jadi yang sangat kayak, wah filosofis banget gitu. Yang nonton udah bikinnya sehari 2 hari, yang nonton 1000. Dan itu 999 itu marah-marah ya. Iya, ini terlalu berat gitu. Udah susah bikin gak ada yang appreciate. Begitu bikin sama papa, bikinnya cuman 15 menit kalau nggak salah, 15 menit yang nonton 2 juta. Itu dan akhirnya Kita berikan berlanjut. plus dong. Tunggu, ini mencerminkan apa nih? Mencerminkan banyak orang udah stres di luar sana. Bener banget, Jadi jadi- begitu nonton yang begini-begini senang hatinya. Tunggu, tapi sebelum itu Om Das pekerjaannya apa ini? Coba tebak kira-kira apa? Guru apa ya? Coba, siapa yang bisa tebak dapat buku dari aku? Kan udah gue bilang buku Jangan kan. bilang buku ya, ya Udah gua sorry, bilang. sorry. Ya, dapat buku tabungan maksudnya ya. Oke, jadi apa pekerjaan sebelumnya ini? Nah saya konsultan di perminyakan. Nah, jadi udah Jadi serius ini pekerjaan dulu. serius di perminyakan udah dari tahun 82, jadi udah bisa ditebak kira-kira umur berapa. Kelvin, tahun 82 betul atau tidak? Tahun 82 betul. Oh betul. Iya betul. Kira Tapi ada waktu- perbedaan lagi. Ya waktu dari dari tahun 2005 saya sebagai konsultan dan selalu dapatnya di overseas. Jadi ya puji Tuhan itu semua sampai sekarang ya masih dalam tahap itu. Tapi karena konsultan bisa atur waktu sendiri, bisa kadang diundang, kadang-kadang saya enggak deh gitu. Soalnya tempatnya kurang bagus. Nah, kedekatan Om Das sama Kelvin kan terasa ya di channelnya ya. Itu memang hanya untuk kepentingan konten atau memang di dalam kehidupan sehari-hari ya seperti itu? Pertanyaan itu juga ke siapa? Berunding Apa dulu, boleh, Papa? berunding dulu, Oke, ya. Saya yang jawab juga gak apa-apa sih Om. Ya, memang kita aslinya kayak gini Pak. Yang ditanya itu. Ya memang saya cenderung dari kecil ini mungkin juga nasihat kepada Anda ya yang muda-muda ini. Jadi nanti kalau berumah tangga itu anggap itu anak jangan jaim lah gitu sebagai orang tua terus kayak gimana jaga image gitu. Treat Anda punya anak-anak itu sebagai sahabat, sebagai sebagai teman ya. Teman tuh polos gitu loh. Jadi no secrets. Mereka bilang apa adanya. Jangan dimarahin kalau itu mereka bertumbuh untuk mendapat segala pengalaman. Kasih pengalaman itu. Nah itu termasuk yang kami jokes itu. Saya suka nonton komedi soalnya. Bahkan saya kasih mereka untuk kalau pulang sekolah gitu. Saya suka rekam berbagai film komedi. Terus saya puterin soalnya untuk mereka nikmatin. Soalnya saya juga untuk supaya mereka bisa tidur siang. Jadi itu sebagai kayak pancingan habis nonton komedi udah tidur siang. Ya itu juga untuk kesehatan mereka. Jadi kita pikirin yang plan-plan gitu, jangan dimarahin, jangan dipaksa. Yeah. Itu hilang rasa sahabatnya itu. Terima kasih Om Das. Iya. Tapi enggak nih, ini gue dari perspektif seorang anak ya. Anaknya? Anaknya iya dong. Oh iya. Anaknya Om Das. Oh iya. Kalau ada Om Das gue di perminyakan gak mau di sini gue. Oh, iya. Di Maldives. Keren ya. Gue gak tahu Maldives di mana. Nah nih nggak ngomongin soal tadi Om Das ngomong kayak gitu kan. Kedekatan seorang bapak dan anak. Kan saya juga terhitung cukup dekat dengan ayah saya. Dan apalagi dia memiliki sosok yang orang-orang tahu sebagai publik figur. Andi Noyo orangnya serius. Nah terus tapi orang-orang tuh banyak yang ngira bahwa kedekatan saya dinilai itu kurang ajar jadinya. Bukan dalam segi bercanda yang kayak, oh ini dekat, tapi kok lo lama-lama kurang ajar deh lo. Nah cara buat supaya orang tuh nggak mengira kalau Calvin lagi kurang ajar ke Om Das tuh gimana? Kalau kurang ajar, saya malah nggak ingat karena memang nggak pernah. Ini bukan sombong, tapi mereka tahu diri aja ya. Jadi karena memang saya juga nggak pernah kurang ajar sama mereka kok gitu loh. Mereka taunya fun-fun aja hidup di keluarga. Kalau memang ada yang perlu banget, saya nggak main tangan, nggak main alat pukul segala macam. Saya main di tone suara ya.
Mereka tahu tuh kalau saya udah mulai kayak gertak itu harus diturutin, mereka tahu. Nah, jadi kita harus punya apa ya, punya latihan untuk itu karena itu perlu latihan, nggak sekali tiba-tiba jadi gitu loh. Jadi sekali lagi jaim-jaimnya hilangin tuh kalau nanti berkeluarga. Mendingan anggap anak-anak tuh sahabat Anda dan teman. Tapi tidak membuat anak jadi kurang ajar. Nah batasnya mana Calvin? Karena kalau aku sendiri sih, gue ngerasa kayak gue dikasih ruang gitu loh. Dikasih ruang bermainnya ada lu segini gitu ya. Dan kayaknya memang mungkin dididiknya untuk kayak dikasih pengertian kali ya Om Andi ya. Karena saya inget waktu kecil aja, waktu kelas 4 SD, 5 SD itu saya udah bisa mempertanyakan hal-hal tuh kayak, Pak nanti kalau misalnya Calvin udah gede, misalnya menikah, sewa kursinya di mana ya gitu. Kelas 5 SD? 5 SD bro, gue nanya gitu. Gak punya teman kelas 5 SD? Main bola ke apa ke judi ke? Maksudnya judi nyanyi. Judi ya, oke. Iya. Ini acara Kick Candy kan. Sorry. Tolong batasin ini. Judi itu singkatan jurus didik maksudnya. Terus didik. Jadi kayaknya memang nggak tahu waktu kecil mungkin diinsep hal-hal yang lebih filosofis gitu loh. Terus jadi pertanyaan tersebut muncul karena juga pulang dari jalan-jalan sama keluarga. Jadinya mikir, aduh nanti kalau misalnya gue udah berkeluarga gue bisa ajak makan kayak gini nggak ya? Gitu. Jadi selalu gue punya kayak ruang di mana oke, gue bisa bermain sampai sini, tapi di luar ini kayaknya gue harus bertindak sebagai anak. Dan harus ada respect. Ya, that's the word sih. Respectnya itu. Jadi oke, misalnya kita bikin konten nih, saatnya bercanda, let's do it gitu loh. Kayak terus misalnya harus ulang, harus apa, revisi konten. Ya aku memainkan peran sebagai konten kreator dan kita ibaratnya ya sama-sama bikin konten. Tapi ketika di luar itu udah jadi anak sama bapak yang ada respectnya dan trustnya itu sih. Tuh, belajar itu. Iya, sorry ya. Respect. Gitu. Ini saya jarang marah. Jadi satu hari kan nilai mereka jelek, Marlo. Aku bilang, Marlo belajar yang benar. Iya udah ya, awas kamu ya. Kalau sampai ujian nanti kamu tidak punya nilai bagus, jangan panggil aku ayahmu lagi. Wah begitu selesai ulangan dia datang. Gimana hasilnya Marlo? Wah payah bro. Kalau bokap gue, Iya. bokap gue Bray. Dia itu jarang banget ngelarang gue buat berekspresi sepinginnya gue. Cuman satu hal yang selalu ingatkan, selama lu bisa tanggung jawab omongan lu, silakan ngomong apa aja. Pokoknya jangan pernah kayak misalkan ada masalah, atas gue yang ngomong, lu ngadu ke gue jangan pernah, gue gak akan pernah bantu. Oke. Itu urusan lu, grow up and own your own mistake. Alah, siap boy. Tapi gue mau nanya deh, lu sendiri kan gue ngelihat konten-konten lu ya cukup tajam gitu ya. Lumayan. Tadi tuh pas gue nonton tuh kayak pertama sih ketawa gitu, tapi ini nggak apa-apa ya kayak gini ya gitu. Nah lu batasan itunya gimana ya? Itu tadi tuh. Kalau bokap gue, Iya. bokap gue Bray. Dia itu jarang banget ngelarang gue buat berekspresi sepinginnya gue. Cuman satu hal yang selalu ingatkan, selama lu bisa tanggung jawab omongan lu, silakan ngomong apa aja. Pokoknya jangan pernah kayak misalkan ada masalah, atas gue yang ngomong, lu ngadu ke gue jangan pernah, gue gak akan pernah bantu. Oke. Itu urusan lu, grow up and own your own mistake. Alah, siap boy. Ya, tapi tolong jelasin itu. Kan ada waktu di mana yang Calvin juga tanya di belakang layar tadi soal apa? Hidup di bawah bayang-bayang. Gimana Calvin? Iya, sebenarnya sih hidup di bawah bayang-bayang, apalagi waktu di usia muda ya, ngelihat papa saya kayak wah kepengen juga, pengen jadi seperti dia gitu ya. Di perminyakan kayaknya secure nih gitu. Jadi pasti terinspirasi sih. Cuman memang ada satu momen di mana waktu itu pagi-pagi, waktu zaman saya SMP sih. Jadi lagi bersih-bersih, jadi gue harus ngangkat sampah bro. Ngangkat sampah, sampahnya banyak. Dan gue keberatan pada saat itu. Terus bokap bilang kayak, aduh kayak kamu gak bisa diperminyakan nih. Aku tanya, emangnya kenapa? Karena di perminyakan itu butuh yang
strong gitu loh, tough, dan gue tuh anaknya dulu softy banget. Gampang menangis gue. Gampang menangis, perasaan banget kayak nggak bisa nih. Kamu juga sering nangis, kamu patah hati berapa kali waktu nangis itu? Bagaimana terus akhirnya? Akhirnya tadi dia bilang kayak soalnya di situ tuh butuh kekuatan fisik, harus mental lu harus kuat gitu. Terus akhirnya apa ya Pak, kamu kan musik kayaknya oke ya. Coba ya dipikirin gitu. Mungkin ini bisa jadi sebuah karir buat kamu, jangan cuma hobi aja. Dan pertanyaan itu akhirnya beneran muncul ketika saya pertama kali ketemu produser dan dia nanya, oke Calvin, buat kamu musik itu hobi apa karir? Saya keinget tragedi sampah tadi. Oh, Papa waktu itu pas ngomong ngangkat sampah bilang musik adalah karir. Saya jawab, karir Pak. Langsung sign label waktu itu. Jadi Kamu makanya ngangkat sampah di rumah. Sorry. Supaya karirnya sukses. Benar. Ini gak pernah ngangkat sampah bagaimana? Gak terakhir gue ngangkat sampah, abis itu besoknya disuruh dia kolekan IPL. Coba ke tetangga udah bayar belum dia iurannya, kan mager. Ya, jadi menjawab bayang-bayang tadi, saya cukup beruntung karena akhirnya saya dikasih ruang untuk memilih gitu ya. Dan mengenai bayang-bayang juga saya bersyukur sebagai anak bungsu, saya diberikan advantage untuk ngeliat nih punggung mama, punggung papa, dan punggung kakak saya. Artinya ketika mereka berbuat sesuatu yang menurut saya mungkin salah atau kurang tepat gitu, saya dapat kesempatan untuk belajar. Jadi nggak harus mengambil keputusan yang emang udah salah gitu. Jadi itu privilege saya di keluarga sebagai anak bungsu sih. Dan mengenai bayang-bayang kalau memang itu bermanfaat buat saya sih, I'll take it gitu. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Tapi Om Das melihat ya, ini kan banyak orang tua ya, di episode yang lain itu kita bicara mengenai lentera jiwa, passion. Banyak orang tua memaksakan kehendak ya, tentu dengan niat baik bukan niat jahat ya, untuk karir dan masa depan anaknya ya. Kalau dia sukses di perminyakan tadi biasanya kan memaksa anaknya untuk ikut jejak orang tua. Om Das sendiri waktu melihat Calvin akhirnya berbeda karir, bagaimana? Saya nggak mau paksa mereka. Jadi yang saya tanya adalah cita-cita mereka apa? Cita-cita mereka, terus mereka cerita dari tahun ke tahun tuh, mau apa? Nah terus dalam hal itu saya kasih tahu, oh kalau mau mencapai cita-cita itu, ini yang harus kayaknya harus dipelajarin ini. Terus buku, soal baca buku apa, buku pilihan gitu loh. Nah itu dari tahun ke tahun kadang-kadang ganti cita-citanya ya, berarti saya harus siap dengan nasihat yang berbeda lagi gitu loh. Nah itu yang menjadi saya rasa menjadi dukungan di mereka untuk juga mendapat karakter yang gue dikasih kesempatan nih untuk milih gitu loh. Subconscious ya, karena subconscious mind itu bisa kayak memori yang mereka nggak tahu ada di situ gitu. Itu terjadi juga pasti sama anda. Ini yang saya mau kasih tahu sama mereka, support. Anda punya anak-anak, ya jangan lepas kayak dia nggak mau dengar apa nasihat saya terus jangan itu, karena mereka adalah titipan. Anak-anak Anda itu titipan dari Yang Maha Kuasa. Jadi respect that sebagai orang tua, dan juga nanti kalau Anda juga menjadi orang tua melakukan yang sama. Berarti dari Om itu membebaskan untuk Calvin apa aja yang dia mau pilih? Tidak, ada limitnya juga tentunya ya. Jadi saya ya itu tadi supportnya adalah kalau kita lihat apa yang mereka harapkan itu apakah masih masuk jalur yang baik untuk mereka. Tapi karena dia sudah mulai juga bermusik dan saya merasa bangga karena dia kasih saya dengar tahun 2007, 2006. 2005 dia pakainya Pak. Hah? Enggak. Nah itu lagu ciptaan pertama kayak ini satu hal lagi. Saya kalau kasih sebagai orang tua, saya nggak mau kasih tunjuk yang yes gitu yang di muka mereka. Soalnya saya nggak mau mereka menganggap itu udah menjadi optimum dari ciptaan mereka. Jadi waktu dia kasih denger lagu ciptaannya yang pertama itu, di hati saya sebenarnya saya yes gitu loh. Tapi wajah saya kayak oke, ya bagus itu Kel. Nah, nanti papa support untuk kamu ke musik. Nah karena dia udah punya talenta itu, saya pikir ya ngapain kimianya itu, mendingan dia ambil yang nanti support
dia punya musik karena dia kelihatan udah mulai terjerumus ke situ. Jadi saya nasihatin untuk diambil bisnis waktu itu ya dan akhirnya ya itulah yang dia ambil gitu. Berarti berjalan dari musik dan bisnis jadi bersamaan lah ya. Betul sekali. Tapi Om Des tuh mengingatkan saya dengan ayah saya juga. Andai dia di sini bisa dengerin saya pengen banget ngasih ini orangnya. Ada. Sorry, Tapi jangan panggil tadi, bro ya. Jadi Beliau di sini loh, beliau. beliau di sini, hati-hati bro. Gila, Ninoya bro. Enggak, tapi ini mirip banget, similar banget ceritanya. Cuman waktu itu bedanya adalah jalan yang mau saya ambil itu nggak ada di dunia pada zaman itu. Dulu tuh nggak ada yang namanya content creator, nggak ada yang namanya YouTuber, TikToker, Instagramer, itu tuh nggak ada. Sosmed adalah hal baru, itu terjadi di 2012. Jadi buat bokap gue mau support, apa yang bisa disupport? Karena internet tuh apa sih? Dia tahu apa sih soal internet. Dan kita juga belum develop sebagai kayak, kita nggak akan tahu, oh kedepannya content creator tuh bisa menjadi sebuah pekerjaan, bisa menjadi pencaharian hidup dan segala macam. Jadi ketika gue melakukan atau mengajukan lah waktu itu gue belum melakukan. Ketika mengajukan, gue kayaknya pengen deh bikin konten apa yang gue mau sesuai idealisme gue sendiri. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia itu bukan melarang langsung atau langsung memperbolehkan juga. Karena kan ini masih kayak abu-abu kan. Yang dilakukan adalah gini deh, kamu coba dulu aja tapi ntar harus kumpulin datanya. Data dari segala yang kamu coba, apa yang kamu tahu dan segala macam. Presentasi ke ayah, kita ngobrolin bareng-bareng. Nice. Gitu jadi gitu karena kan sama-sama nggak tahu kan sebenarnya basically. Mungkin gue sebagai yang lebih muda dan itu kan di era kita kan baru kan, kita lebih apa sih suka nyari informasinya. Orang tua kan kayak apaan sih TikTok, apaan sih Instagram. Apalagi zaman 2012 itu YouTube tuh nggak ada yang tahu. Maksudnya YouTube cuma buat nonton video apa. Nggak ada yang mikir gue mau menjadi seorang yang create. Yes. Pada maunya jadi viewers saja kan. Kan SMP kelas 2 awalnya. Waktu itu tuh gue baru bisa ngomong di kapan ya kuliah semester udah mau lulus lah gue pokoknya. Oh, udah hampir lulus? Udah hampir lulus, cuman akhirnya gue membuat sebuah presentasi untuk berhenti kuliah. Jadi presentasinya tentang ide apa karena lu mau berhenti kuliah? Berhenti kuliah. Tapi teman-teman di sini tolong lulus. Walaupun memang zaman sekarang sarjana itu udah cuman sebatas lembar kertas, tapi menurut gue yang diambil itu bukan si lembar kertasnya, tapi experience di sini ya. Yes. Bijak betul. Jadi ini buat orang tua ya. Ini dimanapun berada, mungkin orang tua dari teman-teman mungkin bisa diskusi. Banyak orang tua tentu punya keinginan anaknya sukses, tapi sukses ukuran orang tua kan berbeda-beda. Kadang-kadang seperti tadi, anak punya mimpinya sendiri, orang tua punya kehendak untuk supaya anaknya hidup bahagia dan sukses. Karena dulu main-main seperti ini dianggap bukan profesi, belum diakui ya. Content creator apa segala macam itu orang bilang itu hanya main-main aja dan tidak ada masa depan. Jadi tentu orang tua punya perspektif melihat karir anaknya ya. Walaupun Jack Ma sering bilang juga, kamu jangan terlalu risau dengan anakmu. Anakmu akan punya tantangannya sendiri, punya masa depannya sendiri. Kalau Khalil Gibran kan bilang bahwa setelah anak panah terlepas dari busur, dia bukan anakmu lagi. Jadi dia punya masa depannya sendiri. Tapi nggak mudah ini buat orang tua. Dan bagaimana anak-anak meyakinkan orang tua bahwa dia punya mimpinya. Marlo berkali-kali harus presentasi di depan saya dan istri atau ibunya untuk mimpi-mimpi dia yang kami waktu itu nggak yakin gitu loh. Kenapa kamu memilih keluar dari sekolah? Dia bilang aku ingin mengembangkan diriku di bidang perfilman. Waktu itu masih jadi editor, bikin konten dan seterusnya. Nah terus kenapa? Ya sekolah tidak mendukung, sekolah tidak memberikan ruang. Sekolah hanya menghargai prestasi anak-anak yang kuat di matematika dan ilmu-ilmu eksak lainnya. Menurut kami dulu, ya memang begitulah seharusnya. Tapi belakangan baru kami melihat bahwa sebenarnya masa depan anak-anak ditentukan juga oleh minat mereka. Mereka mau mengembangkan, tadi Kelvin kan ke dunia musik, film. Kalau dulu mungkin ketakutan kami adalah ada masa depan enggak ya dalam dunia ini. Nah mungkin Bapak Ibu di rumah ya orang tua kalian juga punya perasaan, waduh anakku kalau pilih bidang ini apakah dia akan bisa sukses, dia akan bisa bahagia, dia akan bisa kaya dan seterusnya. Nah jadi mungkin teman-teman kalau punya mimpi itu harus mampu meyakinkan. Marlo dulu punya mimpi dan dia bikin presentasi ya. Saya bilang coba presentasikan apa yang akan jadi masa depanmu dengan pilihanmu. Jadi kadang-kadang hati kita ini tidak sesuai dengan apa ya diimpikan oleh anak-anak. Tapi that's it. Kita demokratif, kita bicara,
itu pilihanmu, lakukan yang terbaik dalam pilihan. Tapi ada satu hal, saya mau cerita sedikit. Cerita lagi. Jadi, Silakan lanjut Pak. Lanjut. ini acaraku. Iya. Saya duduk lagi Pak. Duduk lagi. Kamu hanya tamu di sini. Saya tamu Pak, tamu. Iya. Ya udah nggak jadi cerita jadinya. Cerita lagi jadi kita ya Pak, Oh, dikit. cerita. Dikit boleh Pak, dikit. Tadi ceritanya apa? Aku kan mau tahu. Nggak jadi, tunggu nanti. aja. Sekali dulu lah. Nanti aja udah. Baik, bagaimana kalau kita minta teman-teman yang bertanya? Kan apa yang kita tanyakan atau kita diskusikan belum tentu memenuhi kebutuhan mereka Ya. atau keingintahuan mereka. Jadi ada waktunya kita kasih kesempatan mahasiswa. Ada 2 mahasiswa yang sudah terpilih. Tapi ada satu hal, saya mau cerita sedikit. Cerita lagi. Jadi Silakan lanjut Pak. Lanjut. ini acaraku. Iya. Saya duduk lagi Pak. Duduk lagi. Kamu hanya tamu di sini. Saya tamu Pak, tamu. Iya. Ya udah nggak jadi cerita jadinya. Cerita lagi jadi kita ya Pak, Oh, dikit. cerita. Dikit boleh Pak, dikit. Nah, tapi yang aku mau cerita sebenarnya, aku ingatkan. Tunggu dulu, ini biasa orang sibuk kan selalu banyak alarm. Tolong segera dibayar utangnya. Bukan. Pay later. Siapa yang ngomong gitu? Itu ya, yang tadi ya, itu ya. Ini ya? Yang itu. Itu tuh. Parah. Parah, walaupun bener jangan di sini ngomongnya. Iya. Atau langsung aja jadi kacau acara ini. Dah, lewatin dulu. Oh, siapa? Oh, Aura. Tadi ceritanya apa? Aku kan mau tahu. Nggak jadi, tunggu nanti aja. Sekali dulu lah. Nanti aja udah. Aura. Lu sih pay later. Iya. Padahal itu yang aku mau ceritakan. Aura Sini, tak baca. Aura Quirunisa Zatira, Fakultas Iya. Ilmu Komunikasi. Iya, itu maksudku. Oh, itu ya, itu ya. Oh iya, apa pertanyaanmu? Halo, jadi nama aku sebenarnya Aura Koirunisa. Koirunisa, Iya. kamu salah baca, lihat aja contohnya. Aura Koirunisa. Ya itulah. Ya, Tapi jadi apa aku kalau- dari fakultas. Tolong lain kali bilang ibumu kalau melahirkan kamu lagi namanya yang lebih ringkas ya. Iya, lihat dong keluarga gue. Nggak kreatif. Bedanya cuma L, C sama I. Mario, Marco, Marlo. Oh, gampang ya, Pi. Iya. Tapi aku mau cerita sedikit kalau gitu soal nama. Ini soal nama. Jadi waktu kakaknya, ya, Aura duduk lu ya. kakaknya lahir, ya, itu lagi ada pertandingan sepak bola kan, Piala Dunia gitu. Ibunya bilang, anak seminggu udah lahir, masa nggak disiapin namanya? Udah, minta neneknya aja gampang, aku ikut aja gitu kan. Lagi nonton. Kata Eyang, kamu yang harus kasih nama depannya. Wah, waktu itu aku lagi nonton, wah boleh. Mario apa? Mario Kempes. Andi Noya udah Mario aja nggak pakai Kempes. Akhirnya Mario. Pas lahir kedua, pas Piala Dunia lagi, ditanya lagi, aku bilang udah kasih nama Marco van Basten. Lahirlah dia. Ya, tapi kurang berprestasi di sepak bola. Di sepak bola. Sepak bola nggak usah ketawa. Kakak gue nih, kakak gue. Hati lu. Jangan ketawa. Nah, baru yang ketiga Marlo. Aku bilang udahlah terserah. Terus ya namanya udah 6 tahun kemudian kan. 6 tahun kemudian lahirlah dia. Ibunya bilang namanya siapa? Udahlah ngarang-ngarang. Wah. Ibunya langsung bilang, oh ini Arlo aja Arlo. Apa? Itu ada merek Arloji. Ya. Terus sudah tambah M supaya jelas. Jadi Mario, Marco, Marlo. Arloji. Nama gue base-nya jam. Filosofinya jam.
Ya artinya menghargai waktu, Betul. disiplin. Datang tepat waktu di tepat kehidupan. waktu. Iya. Iya. Iya soalnya waktu bikin gue emang konsepnya adalah, aduh gimana nih 2 anak kita kok kayaknya nggak akan sukses ya. Kita bikin lagi aja ya. Bikin lagi aja kali ya. Yaudah deh yang ketiga kayaknya hoki nih gitu. Udah. Aura, udah kamu langsung aja Aura. Kalau enggak rusak aja. Oh iya ada yang nanya ya. iya, ada yang Sorry, nanya. lupa gue. Iya. Enggak tadi soalnya aku ngomong gitu, Karama ketawa tapi udah gini-gini. Iya. Udah marah dia. Aura. Aura. Oke, pertanyaan jadi lo? aku ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Damn. Yang pertama buat Pak Andi dulu atau misalkan Om, dua-duanya. Pilih salah satu, perempuan. Dua lebih baik kamar lo. Wah. Jadi kan ada pernyataan dari Om Andi yang sempat viral di media sosial tentang sindrom anak tengah. Ya kan? Nah, Ini gimana kalau gue turun Karama yang naik ya? aku nggak bermaksud ke kamar kok, cuma aku pengen tahu pendapat dari Om Andi. Apa benar anak tengah itu sering ada stigma kayak sering terabaikan dan tidak bahagia. Terus apakah ada peran penting dari seorang ayah untuk anak tengah gitu sih? Ya, Jadi bagus bisa juga. dijawab. Memang ada cuplikan ya. Waktu itu pernah ada cuplikan cukup viral berkaitan dengan aku bilang bahwa dulu anak tengahku itu tanda kutip kurang berprestasi, ya. Sempat ya ini fakta lah. Dia menyesal ikut hadir di sini sebagai contoh. Coba berdiri di sini menghadap ke sana. Di sini. Iya, menghadap ke sana. Ini namanya Marco. Nggak ada hak jawab. Nggak ada hak jawab. Oh emang anak tengah gak ada hak jawab. Jadi Marco ini. Bayangin nama aja lupa. Ya. Jadi sindrom anak tengah waktu itu aku cerita. Sebentar saya temenin dia di bawah. Ada sindrom yang memang baru belakangan aku tahu ya Aura. Sindrom itu sindrom anak tengah. Jadi waktu anak pertama lahir itu albumnya segini nih. Album fotonya. Begitu anak kedua itu drastis agak turun. Kita udah mulai bosan foto-foto. Ya, lucu tapi ya lucu aja gitu lah. Tapi kalau ini lucu-lucu dibawa piknik, dibawa ke jalan-jalan, difoto, didandanin dan seterusnya. Anak kedua relatif turun. Ya, itu rata-rata. Nah setelah sekian lama kami nggak punya anak, 6 tahun kemudian lahirlah Marlo. Lucu banget ada mainan baru. Gitu ya. Lanjut. Ada mainan baru, albumnya tinggi lagi. Nah anak kedua merasa bahwa dia tidak dikasihi sama dengan kakaknya dan adiknya. Betul begitu? Jangan nangis, ini kan cerita aja. Jangan nangis dong. Jadi waktu itu kami nggak tahu kenapa ya anak kedua ini cenderung kalah sama kakak dan adiknya. Nah waktu kami dianjurkan ke psikolog. Dan psikolog bilang anak tengah itu ada sindromnya. Atau anak yang ya di tengah ini anak kedua dari 3 bersaudara ada sindromnya. Jadi perhatikan betul. Jadi jangan sampai kemudian terasa bahwa kasih sayang kepada anak kedua itu kurang. Sehingga dia merasa kemudian kecil. Waktu disuruh gambar pohon dan orang, dia gambar pohonnya besar, orangnya kecil. Itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya merasa kecil hati juga. Nah, langkah yang dilakukan oleh seorang ayah menurut psikolog waktu itu, jadi bapaknya harus lebih berperan untuk memeluk anaknya. Ya. Jadi sejak itu kami sering berpelukan, kami peluk anak gitu ya. Nah, misalnya gimana bro? Dan itu memang akhirnya kemudian dia mulai tanda kutip berprestasi kembali. Jadi jangan lengah, nanti satu hari kalian punya anak ya, jangan ada sedikit pun pembeda. Kita tahu pasti ada di dalam keluarga favorit ini, favorit itu, favorit itu. Kami, saya dan istri sepakat bahwa kita tidak punya anak favorit. Nah, jadi hati-hati ya, satu hari kalian punya anak, mungkin dalam hati kecil kalian ada anak favorit, tapi jangan terucapkan, jangan terlihat, jangan terasa.
treat mereka sama persis. Jadi itu untuk sindrom anak tengah, itu alasannya. Jadi banyak sekarang nggak harus anak tengah, depan, anak belakang. Sebanyak mungkin peluk anakmu. Kalau kamu nanti punya anak, peluk mereka sebanyak kamu bisa. Karena ternyata pelukan ayah, pelukan ibu itu membuat anak akan bisa lebih sukses, lebih mandiri, dan kemudian lebih percaya diri. Ya, kasihilah dengan contoh pelukan itu. Ya. Terima kasih Aura. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Marco. Ayah kenapa upload foto-foto? Loh kenapa enggak? Iya itu kenapa di-upload? Lah ini gua kan ngupload keluarga gua. Iya ngapain kita ada di situ? Lah kamu kan anakku. Jadi untuk itu kamu dapat buku juga Aura. Oh aku dapat juga ya. 2 buku. Jadilah orang yang hebat. 1, terus yang on top ya. Ini Terima kasih. buku. Terima kasih Aura. Tapi aku ada satu pertanyaan buat Kamar loh. Oh ada. Boleh? Oke boleh. So girl. Maksudnya iya silahkan, Sorry, nggak sengaja tadi. Jadi karena dapat bukunya 2, aku mau nanya satu pertanyaan lagi buat Kamarlo. Boleh. Jadi kan kita udah tahu nih Kamarlo anak dari seorang Pak Andi Noya, ya kan? Nah, pernah nggak sih Kak Marlo itu dibanding-bandingin entah itu kesuksesan ataupun sifat? Karena kan Pak Andi ini seperti kita tahu seorang presenter yang pembawaannya tenang, tegas, berwibawa gitu kan. Tunggu, saya kurang dengar apa bisa diulang? Gimana tadi apa? Presenter yang apa? Presenter yang tenang, tegas, dan berwibawa. Marlo dengar nggak itu? Apa sekali lagi, sorry. Nah, sedangkan kan yang kita tahu image-nya Kak Marlo di media sosial kan agak rebel dan rock and roll gitu kan. Ambil lagi ya bukunya 1 ya. Nah, itu kan ada perbedaan yang cukup beda banget ya. Nah, gimana sih perasaannya Kak Marlo setiap ada omongan-omongan orang yang membeda-bedakan antara sifat atau kesuksesan Kak Marlo sama papa gitu sih. Super sekali pertanyaannya ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Marlo. Pak, kayaknya dibanding-bandingkan akan selalu ada maupun itu dengan orang tua apapun orang lain deh kayaknya menurut saya. Maksudnya dari kecil udah selalu misalnya 2006 dia udah mulai kick Andy dan segala macem. Udah jauh lebih dikenal dan saya masih di sekolah. Jadi dan orang itu menurut gua ya apalagi belakangan ini mereka itu intinya yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Jadi mereka akan selamanya mencaci maki atau kayak ngomentarin sesuatu tanpa walaupun kita nggak butuh-butuh amat. Jadi awalnya sakit hati dan segala macam kayak udah gue lewatin deh. Mulai dari dibandingkan di sekolah bahkan ada tuh yang kayak guru gue, lihat bapak kamu tuh gini tapi kayak kamunya kenapa gini kayak lihat gue 12 tahun lu berharap apa sih kayak gitu loh. Ada yang kayak gitu. Terus yang kayak tadi juga sempat kan kita nonton cuplikannya maksud gue ketika gue berhasil itu pasti yang akan diagung-agungkan nama ayah. Ketika gue gagal, yang akan disalahkan itu nama ayah gue. Jadi gimana caranya buat gue menjadi diri gue sendiri, yaitu waktu itu kita sempat, tadi kita juga di atas ngebahas, pada kelas SMP kayaknya, SMP kelas 1 gitu, gue itu sampai berhenti menggunakan nama Noya. Bukan karena gue malu dengan keluarga gue, cuman gue, apa sih rasanya buat lu bisa memiliki achievement sendiri, buat lu bisa kalau salah itu kesalahan lu sendiri tanpa orang tuanya diikut sertakan dan segala macamnya. Jadi gue melewati fase itu sampai kayak kuliah kali ya. Ayah ngepost kita kapan? Masih SMA dulu. SMA ya? Iya di Ya ada Bali. kayak sekitar 4 tahun mungkin ya. Jadi kayak gue, nama gue makanya sampai sekarang Marlo Ernesto bukan Marlo Noya. Nama Karama juga Marco Randy bukan Marco Noya. Itu bukan karena kita malu, cuman kita pengen nunjukin ke orang bahwa gue tuh bisa ngelakuin ini semua sendiri tanpa harus lu bandingkan karena toh juga kita beda orang. Jadi cara didik dia menjadi seperti itu karena cara didik orang tuanya, kakek nenek gue didik ayah gue jadi kayak gini. Karena gue didiknya sama dianya, jadi gue jadi kayak gini. Tapi emang
ada lah beberapa rebellious. Maksudnya aku salah didik. Enggak, bukan. Cara mendidiknya beda dan dengan berjalannya waktu itu ayah gue menurut gue dia adaptif. Dia itu bisa aja dia ngikutin kayak eyang atau oma opa, tapi dia memilih cara dia sendiri untuk membesarkan gue dan pokoknya kan waktu yang tadi gue bilang dia tuh selalu ngajarin gimana cara kita tanggung jawab atas diri kita sendiri. Apapun itu mau kena masalah, mau kena achievement dan segala macam, cuman ada titiknya di mana batasnya adalah ketika ucapan itu udah terucap dari mulut ayah dan ibu. Itu baru menurut gue yang kayak, oh ini harus gue dengerin. Kalau orang lain mah kayak dibandingkan udah gak kena sih. Jadi memang kami juga kaget ya, saya dan istri. Jadi satu hari kan kami ke Bali, terus saya mengupload itu di Facebook ya. Facebook saya, waktu itu followersnya 2,5 jutaan lah. Ya, sorry. Tiga setengah. Oh 3,5, ya berapapun ya. Waktu saya upload itu kan senang lihat bersama keluarga. Masuklah dia, tahu-tahu, wah dia WhatsApp, ayah apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bilang, ayah kenapa upload foto-foto? Loh kenapa enggak? Iya itu kenapa di-upload? Lah ini gua kan ngupload keluarga gua. Iya ngapain kita ada di situ? Lah kamu kan anakku. Gara-gara ayah, ini dua-dua nih ngamuk. Gara-gara ayah ini sekarang semua orang tahu. Aku dan Marco dan Marlo itu anak ayah. Lah memang kalian anakku. Iya tapi ngapain? Loh aku bingung ini. Bilang sama istri gimana sih keluarga kita ini. Terus aku bilang bro ini keluarga gua sendiri. Masa gak boleh gua upload? Iya tapi kenapa ada kita sini? Lah karena lu anak gua. Pusing akhirnya. Rupanya baru tahu belakangan. Jadi setelah di-upload memang di media sosialku semua, oh ternyata itu Marco Marlo anaknya Bang Andi, anaknya Om Kik, anaknya macam-macam, ribut semua. Ternyata di media sosial mereka juga ribut. Lu ternyata lu anaknya Andi Noya, anaknya Pak Kik itu ya anak, wah ribut semua. Aku baru tahu emang, terus aku tanya kenapa? Ya selama ini kan kita nggak mau, kita ketahuan anaknya ayah. Bukan karena apa tadi, tapi kita ingin kalau orang menghargai kami, itu prestasi kami, bukan karena kami anaknya ayah. Ya udah telanjur. Iya. Ya. Iya sih. Tapi maksudnya karena orang-orang tuh makin hari tuh makin gak make sense untuk membandingkan gua dan ayah gua gitu loh. Maksudnya misalkan kayak oke lah ini masuk akal. Marlo bikin acara di televisi karena bapaknya kan itu dari televisi itu. Ya itu make sense. Iya emang benar adanya nepotisme. Nah, tapi contohnya waktu SMA tuh menurut gua paling gak make sense. Gua itu main bola. Juara, ya jelas aja anak Andi Noya juara lah. Main bola, bapak gue tahu apa soal main bola. Maksudnya kayak gitu, hal-hal yang udah gak masuk akal. Terus misalkan, kok lu tatoan sih? Emang bapak lu tatoan ya? Enggak. Terus dia bolehin. Gila, anak Andi Noya masa tatoan. Apa hubungannya NATO di badan gue dan dia gitu loh. Kayak enggak, maksudnya menurut gue udah gak masuk akal. Jadi dari situ gue berpikir, kayaknya hal-hal yang gini orang bakal selalu komentar deh. Dan selalu akan ada dan itu gak pernah habis. Oke. Dan yang waktu itu aja buktinya kita kan, gua sama Karama kita udah bikin video-video kayak dulu short video gitulah. Pada zaman itu kita tuh yang kayak ya lumayan lah ada orang yang suka, ada yang kayak woi Bang Marlo kita nontonin gitu loh. Suatu saat ayah gua ngupload, pantas aja terkenal di sosmed anak Andi Noya. Okay. Bapak gua gak punya Instagram. Dia mau bantuin dengan cara apa? Maksud gue kayak gitu loh. Dan pasti kalian juga sering ngerasain yang dibandingkan sama biasanya kan kalau di komplek anak tetangga. Dia tuh si itu udah gitu. Kalau gue tuh udah selalu punya tips and tricksnya. Gue selalu balikin, lihat tuh bapaknya dia masa kayak gitu. Jadi egonya kena. Oke. Misalnya bapak gue bilang, Marlo tuh masa anaknya itu sarjana S1. Ayah tahu gak sih bapak dia S2? Gue gituin. Jadi kayak wah gak bisa dilawan nih. Lu jangan bikin gue di tengah-tengah dong nih. Tapi gue mau nanya nih. Gue mau nanya. Sebelumnya sorry gue tuh anaknya suka yang serius-serius gini nih ya. Gue banget. Lepas daripada omongan di sekitar, lepas daripada eksternal. Kalau lu bisa mengungkapkan dalam beberapa kali, 1-2 kalimat. Seberapa bangga lu mungkin... Marlo juga bisa, Marco maksudnya bisa ngomong juga. Seberapa bangga lu sama bokap?
Karena deep inside, gue misalnya gue bro lu nih ya, gue nggak ngejudge lu, bro. Lu tuh bisa punya imajinasi, punya kreativitas apa segala macam karena lu punya privilege kasih sayang. Gue nggak bilang status dari Pak Andi, tapi kasih sayang kedua orang tua lu. So if you can say in 1 or 2 sentence, how proud are you? Jangan salah omongan ya. Oke. Karena kalau misalnya gue bisa ngomong ya bro, kalau bodoh amat orang-orang ngomong ini, kalau misalnya emang gue dibilang karena bapaknya, iya because I'm proud of my dad. Bisa dong kayak gitu, flip aja bro. Kamu tiru aja itu. Iya itu lebih cocok nih jawaban ini. Nggak usah ngarang, langsung aja setuju bro. Setuju bro. Setuju bro. Itu udah selesai udah, nggak usah ngomong. Selesai, ya udah gue anaknya. Honor kita sama gak sih? Kok Calvin kayak lebih dibayar ya? Enggak, tapi jangan kabur bro. Oke. Apa? How proud are you? Gini, yang orang mungkin belum mengerti adalah gue tuh ngeliat bapak gue bukan public figure, gue ngeliat bapak gue sebagai bapak gue. Jadi kalau gue ditanya betapa bangganya punya bapak kayak dia, pun kerjaan dia bukan kick Andy, gue akan bangga sama dia. Tolong honornya ditambahin. Iya. Honor ditambahin. Oke. Tapi sebelum ada penanya berikutnya, bagaimana kalau kita dengerin satu lagu dari Calvin? Setuju? Calvin, Siap. ini waktunya kamu pulang. Calvin, kita berikan aplaus untuk Calvin Siombing. Harapku yang terakhir dalam hidupmu, yang selalu bahagiakanmu. Hari demi hari berganti, waktu terus berlalu yang menjadi saksi kau dan aku. Ku harap kau jawaban dari penantianku, setelah sekian ku menunggu. Ku ingin kau yang menjadi teman di hidupku, yang terbaik dalam kisah cintaku. Berdua kita akan menjalin cerita bersama-samanya. Berdua kau dan aku takkan terpisahkan, takkan terpisahkan. Berdua kita akan menjalin cerita bersama-samanya. Tapi kau jangan pergi, tetaplah kau di sini. Hanya dirimu kasih, hanya dirimu, hanya dirimu kasih, hanya dirimu cintaku. Ketidaksetujuan saya dan ayah saya misalnya, sampai suatu hari harus settlement, saya ngobrol, saya duduk, saya communicate bahwa saya nggak setuju dengan hal-hal ini, saya ngerasa sakit hati. Satu lagi pertanyaan ya teman-teman ya. Nah ini penanya terakhir, Cindy Indriani dari Vcom juga. Cindy. Oke, Cindy mau tanya apa kepada siapa? Oke, halo, perkenalkan nama saya Cindy Indriani dari Broadcasting 23. Saya mau nanya sama Om Des. Om Des, Om kan yang kita lihat deket banget nih sama Kak Kelvin. Nah, kayak udah sahabat gitu. Tapi kan Om tuh punya 2 anak. Gimana sih Om? Om tuh ngebagi rasa sayang Om antara Kelvin sama kakaknya Kak Kelvin biar nggak ada rasa iri sama cemburu satu sama lain. Ada
faktor untungnya bagi saya karena yang kakaknya ini perempuan. Jadi saya punya 2 anak, jadi ya perempuan sama laki berarti ya treatment saya ke masing-masing ya beda. Ya, jadi untuk kayak beli mainan pun waktu masih mereka bertumbuh ya beda juga mainannya. Jadi saya nggak merasakan terlalu sulit. Mungkin kalau umpamanya semua laki atau ada lebih laki atau perempuan. Nah itu mungkin ada faktor kesulitan di situ. Tapi yang namanya kasih kepada anak itu, ya, itu mereka akan merasakan sendiri kok. Karena itu ya, dari jiwa ke jiwa ya. Bila mana jiwa seseorang benar-benar sayang yang seimbang, itu mereka akan merasakan kok. Jadi itu sudah menjadi natural bagi orang tua dan anak. Jadi nggak usah khawatir ya untuk Anda nanti ke hari depannya. Yang penting sayang tanpa memberi kasih tanpa membedakan satu sama lain. Yang benar-benar pemikiran kita adalah mereka adalah tanggung jawab kita. Dan sekali lagi seperti saya katakan ini prinsip saya. Mereka itu adalah titipan. Ya, titipan dari Yang Maha Kuasa. Jadi begitu luar biasa lah yang telah saya terima gitu. Itu menjadi suatu yang precious dibanding umpamanya saya mendapat berlian ya, itu kemungkinan nggak senilai memiliki anak-anak. Ya tergantung juga berapa ton berliannya. Jadi nggak ini hanya joke aja. Tapi itulah dia ya. Itu menjadi naluri baca jiwa orang tua ke jiwa anak. Pasti mereka akan merasakan. Demikian. Terima kasih Om. Baik, terima kasih. Nah mungkin closing statement dari masing-masing ya, mewakili anak. Jadi apa yang diinginkan anak dari orang tua? Apakah betul persahabatan gini adalah cara yang efektif bagi seorang anak yang membuat dia bahagia ya? Saya nggak tahu teman-teman bagaimana orang tua ya memperlakukan teman-teman, apakah tetap menjaga jarak atau menjadikan teman atau dengan cara masing-masing tentu ya. Jadi setiap keluarga punya caranya. Jadi ini bukan benar dan salah, tapi tepat atau tidak, cocok atau tidak dan seterusnya. Saya dari kecil ya sepakat sama istri kita menjadikan anak sahabat. Jadi relax saja ya, jangan terlalu banyak marah. Di rumah kami punya rules, kalau nggak ada kebakaran nggak usah teriak-teriak gitu ya. Jadi kita relax saja, setiap manusia punya kesalahan, setiap manusia punya tujuan. Jadi kita hargai masing-masing. Mereka menghargai orang tuanya ya dengan cara mereka. Tapi dari Marlo dulu deh. Pas banget tadi ayah ngomong kayak gitu, aku tadi pengen ngomong, kan ayah tadi barusan bilang kita itu menghargai orang tua kita kan. Nah ini yang menurut gue sangat susah untuk dibangun dan dibedakan. Karena yang gue rasakan kepada orang tua gue itu adalah respect bukan ketakutan. Jadi kalau menurut gue, kalau gue build up karena fear, bukan karena respect, gue kayaknya lebih parah dari sekarang. Cuman gue tahu batasan gue karena gue mengembalikan respect yang diberikan oleh bapak dan ibu gue kasih. Dan menurut gue respect itu bukan diberikan tapi harus di-achieve. Jadi rasa kehormatan itu bukan, bapak gue juga bukan yang kayak, ya gue bapak lu harus respect gue. Dia tuh ngasih tahu kenapanya, kenapa gue harus respect. Kenapa lu harus respect gue sebagai gue bapak lu. Nih value yang gue kasih apa, nilai yang gue kasih apa. Jadi menurut gue kenapa gue bisa dekat banget sama keluarga gue dan tapi kita jarang banget berantem. Karena itu terbangun sense saling menghormati. Bukan berarti bapak ibu gue gila hormat terus anak-anaknya jadi kayak, enggak lu tuh semua pion-pion gue, enggak gitu. Kita dikasih tempat buat berekspresi, buat berbicara dan segala macam. Itu yang satu gue suka. Kedua mungkin yang gue ngerasain adalah, ini yang gue rasain di keluarga gue ya guys ya. Jadi kalau beda sama keluarga kalian ya ubah lah nyat. Ayolah keluarga gue lagi hits bro. Nah gak saya caranya waktu itu, tapi yang gue ngerti banget adalah mereka itu tahu betul bagaimana membedakan equality sama fairness. Menurut gue ini dua hal yang sangat berbeda. Karena kalau equal itu gak selamanya fair dan kalau fair itu gak harus equal. Ini yang mereka kasih ke anak-anaknya. Contohnya misalkan bokap gue gitu ya, kita ngomongin equality sama fairness. Bokap gue waktu itu ngasihin kaki buntung
buat berapa seribu orang lah kaki buntung. Misalkan kalau kita ngomongin equality, dia ngasih kanan aja semua. Ada orang kaki kiri, kasih kanan aja. Loh fair dong, gue ngasih semua orang kaki kanan. Tapi equal dong, tapi kan nggak fair. Yang gue butuhin kaki kiri misalkan Pak. Nah itu yang terjadi di keluarga gue yang gue rasa banget. Ketika bisa aja nyokap bokap gue misalkan ngasih uang jajan gitu. Ngasihnya semuanya 100.000. Tapi ketika gue beda 6 tahun sama 8 tahun. Anak SD ngapain megang 100.000? Jadi menurut gue itu bukan equality, itu fairness. Dan itu yang gue mencoba aplikasikan ke kehidupan sehari-hari dari apa yang gue rasakan di kehidupan gue, di kekeluargaan gue. Jadi jangan pernah samain equal itu fairness ya guys. Kalian harus menjunjung tinggi fairness. Terima kasih, sekian dari saya pamit dulu. Masih ada dong. Oke, Ya. silakan Kelvin. Keren juga ya tadi gue ya. Keren, aku baru tahu ya. Terima kasih. Honor tolong tambah. Tambah. Ya. Luar biasa banget, belajar banget dari Om Andi, belajar banget dari Marlo. Saya agak bingung nambahinnya, tapi mungkin yang saya terapkan belakangan ini, setahun 2 tahun belakangan adalah have a sense of empathy. Mungkin ini sesuatu yang udah di take it for granted, udah lama dilupakan sama orang-orang. Dan dalam berkeluarga, empathy itu adalah alangkah baiknya diterapkan baik dari anak maupun dari orang tua. Contoh dari anak. Ini yang mungkin terlihat di social media, saya harus fair bahwa it's the bright side of the moon. Every family has also the dark side of the moon. Kadang-kadang juga ada ketidaksetujuan saya dan ayah saya misalnya. Sampai suatu hari harus settlement, saya ngobrol, saya duduk, saya communicate bahwa saya nggak setuju dengan hal-hal ini. Saya ngerasa sakit hati, tapi saya memaafkan. Saya cuma pengen let it out. Ada komunikasi di situ. Dan ketika saya punya empathy, saya juga akhirnya bisa memahami bahwa orang tua itu bukan 100% ya baik semua, ada juga kadang-kadang kesalahan-kesalahannya gitu. Dan ketika kita udah bisa ngerasa oke, dia juga manusia, dia juga bisa punya salah. Saya pun juga manusia, saya bisa punya salah. Tapi alangkah baiknya untuk kita ada kasih di situ loh. Nggak harus selalu sempurna. Kadang-kadang nih, saya baru sadar juga ketika saya punya proyeksi pikiran, papa saya mah begini. Mama saya mah begini. Padahal si begini-begininya itu hanyalah proyeksi pikiran kita. Itu nggak nyata. Dan lebih buruknya lagi, ketika proyeksi pikiran itu dijadikan beban, jadinya nyata, padahal belum tentu juga gitu kan ya. Nah itu yang harus kita berdamai sama diri kita sendiri dulu. Ada yang bilang, iya tapi nyokap gue tuh gini, bokap gue tuh gini. Kalau aku share sama teman-teman ya, aku selalu bilang, start from yourself. Have a sense of empathy, dan jangan proyeksikan yang mungkin gak nyata itu gitu. Nanti energinya akan kerasa tuh. Akan ada mulai perubahan, dan itu semua butuh proses. Saya tahu Gen Z juga kayaknya pengennya cepet, tapi selalu hargai yang namanya juga proses. Tuh. Sekian dari saya. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus kepada tamu-tamu di acara Kick Andy. Dan sebelum kita akhiri teman-teman, bagi Anda yang tadi mengikuti acara ini, episode ini tidak dari awal, jangan khawatir karena akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Jadi Anda bisa menyaksikannya di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik dalam hidup Anda tapi tidak tahu cara apa dan kepada siapa Anda ingin berbuat baik, ada informasi yang mungkin perlu Anda ketahui tentang seorang anak bernama Widya. Ini bocah berusia 11 tahun yang terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga karena dia tinggal bersama ayahnya yang sudah dalam kondisi terganggu kesehatannya, dan anak ini juga ditinggalkan oleh ibunya dan dia harus berjuang menjadi tulang punggung pada usia yang masih relatif sangat muda. Tapi semangat dia untuk sekolah masih tetap tinggi dan berharap dia bisa mewujudkan cita-citanya. Widya tinggal di Desa Lubuk Karet, Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ya, jadi kalau Anda ingin membantu Widya yang harus menjadi tulang punggung dengan jualan kerupuk setiap hari untuk mencari nafkah bagi keluarganya, Anda bisa klik benihbaik.com. Dan di situ Anda bisa cari
campaign atau penggalangan dana dengan judul Widya menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan kerupuk. Jadi sudah 3 tahun ini dia harus bekerja keras untuk mencari nafkah karena ibunya sudah pergi dan ayahnya dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan cerita tentang Widya ini menggugah hati Anda untuk tergerak dan menolong dia. Sekali lagi, semoga acara hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di tempat ini, di Universitas Mercu Buana, dan siapapun yang menonton acara ini, dimanapun juga. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.